Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Insya Allah hari ini kita akan belajar tema 8, Praja Muda Karana, sub tema 3, Aku Suka Bertualang, pembelajaran 5 dan 6. Yuk kita simak materi berikut ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah setelah membaca teks, siswa dapat mengklasifikasi jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi data terkait peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah setelah membaca, siswa dapat menjelaskan arti teks Bhinneka Tunggal Ika pada gambar pita yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Nah, anak-anak soleh dan solihah, untuk yang pertama yaitu tentang rambu petunjuk. Rambu petunjuk ada dua macam. Selain petunjuk arah, ada juga rambu petunjuk tempat. Berikut ini contoh gambar rambu-rambu petunjuk tempat. Untuk gambar pertama yaitu rambu petunjuk masjid. Gambar kedua adalah rambu petunjuk tempat rumah sakit. Dan gambar rambu ketiga adalah rambu petunjuk tempat pom bensin. Perhatikan gambar berikut ini. Ada papan petunjuk arah dan tempat yang dimaksud. Lengkapi tulisan pada papan petunjuk arah. Lengkapi sesuai posisi tempat yang ada pada gambar. Nah, ini ada gambarnya. Kemudian ada papan petunjuk arah yang masih kosong. Kita harus mengisinya sesuai dengan tempat yang telah dituju. Nah, yang pertama itu ada ke atas atau lurus. Nah, lurus itu ke arah mana ya? Iya, betul sekali. Kalau kita lurus atau tanda panah ke atas itu artinya kita mengarah ke pom bensin. Kemudian untuk yang kedua itu arah ke sebelah kanan, petunjuk belok ke kanan. Belok ke kanan itu ada gambar apa ya? Iya, betul. Ke kanan itu adalah arah rumah sakit. Dan yang terakhir adalah ke kiri adalah arah ke masjid. Selanjutnya perhatikan papan petunjuk berikut ini. Nah, ada 3 arah. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu. Nah, jika ada tanda panah seperti ini, itu artinya adalah lurus. Kemudian tanda panah yang kedua ini artinya ke kanan. Dan tanda panah yang terakhir ini artinya ke kiri. Yuk kita coba menyelesaikan soal. Siti beragama Islam, Dayu beragama Hindu, Lani beragama Buddha. Mereka sedang menuju rumah ibadah masing-masing. Manakah arah yang harus mereka lalui? Siti harus berjalan ke arah. Karena Siti beragama Islam, maka Siti harus ke arah masjid. Masjid tanda panah ke atas. Itu artinya adalah iya, betul, lurus. Jadi Siti harus berjalan ke arah lurus. Kemudian yang kedua, Dayu harus berjalan ke arah. Dayu tadi beragama apa? Beragama Hindu. Tempat ibadah orang Hindu yaitu di pura. Jadi arahnya ke arah kanan. Kemudian yang terakhir yaitu ada Lani. Lani beragama Buddha. Jadi Lani harus menuju tempat ibadah ke vihara. Vihara menunjukkan tanda panah ke kiri. Berarti Lani harus berjalan ke arah kiri. Perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Kue tradisional yang disukai oleh 50 orang. Perhatikan gambar diagram berikut. Ada 5 macam kue. Yang pertama ada onde-onde, kedua klepon, 3 dodol, 4 serabi, dan kue lapis. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan diagram tersebut. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak anak yang menyukai kue serabi? Nah, kue serabi ini ditunjukkan oleh diagram yang berwarna hijau. Nah, serabi ini terdapat di antara angka 30 dan 40. Berarti hasilnya adalah
Ya betul, yang menyukai kue serabi ada 35 orang. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa banyak anak yang menyukai kue klepon? Nah, kue klepon yang berwarna pink setelah onde-onde itu terdapat di antara angka 30 dan 20. Berarti yang menyukai kue klepon ada 25 orang. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa nama kue yang paling banyak disukai? Nah, kue yang paling banyak disukai ini ditujukan oleh kue lapis karena diagramnya paling tinggi. Kemudian soal keempat, apa nama kue yang paling sedikit disukai? Nah, diagram paling pendek ditunjukkan oleh kue dodol. Kemudian pertanyaan yang terakhir, berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan onde-onde? Nah, kue lapis ini yang paling banyak, ada 50 orang. Kemudian onde-onde ini ada 40 orang. Berarti kita kurangkan 50 orang dikurang 40 orang sama dengan 10 orang. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, di sini Bunda akan menginformasikan tentang rumah adat dan pakaian adat Nusantara. Sini hanya ada 5 contoh. Yang pertama itu dari Kalimantan Barat. Nah, rumah khas dari Kalimantan Barat disebut rumah panjang. Kemudian gambar kedua ini berasal dari Bali. Nah, rumah adat dari Bali disebut juga dengan balai sekapat. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah rumah khas dari Provinsi DKI Jakarta. Nah, rumah khasnya disebut dengan rumah kebaya. Kemudian gambar yang keempat ini adalah rumah adat yang berasal dari daerah Papua yang bernama Rumah Honai. Dan gambar yang terakhir itu ada dari Sulawesi Tenggara yang bernama Rumah Banua Tada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Semoga Ananda Solih dan Soliha dapat memahami materi yang telah disampaikan. Tetap semangat belajar dari rumah.